Udah ku bilang jangan keluar tanpa topi saat cuaca sangat berangin. Hati-hati. Kayaknya aku mau sakit. Tunggu sebentar, aku segera kembali. Oh, ini sangat bagus. Ini shell ajaib atau apa? Ini dia, kasihan sekali. Minum ini dan kamu akan segera merasa lebih baik. Wow, aku merasa sehat. Terima kasih, Sil. Aku nggak tahu kamu dokter yang hebat. Aku bukan dokter. Jangan menyangkal, aku ingin sepertimu, dokter sejati. Ya, udah kuputuskan. Baiklah, meski aku bukan dokter sungguhan, aku tahu cara mewujudkan impianmu. Ikuti aku. Hari ini kita akan membuat perlengkapan dokter. Kita nggak butuh bagian ini. Mari kita lipat kertas ini menurut garis-garisnya. Ulangi proses yang sama pada sisi lainnya. Hei, kamu lagi ngapain sih? Bikin kerajinan. Menurutmu, ini akan jadi apa, Semi? Aku tahu. Kamu membuat koper. Kita akan berlibur. Yeay. Iya, ini memang koper. Tapi ini bukan koper biasa. Ini tas dokter. Dokter menyimpan semua peralatan dan perlengkapan medis di dalam tas ini. Tapi gimana dokter akan membawanya? Betul, ini akan menjadi pegangannya. Ini taruh sini. Dan ini untuk membantu semua orang memahami ini tas siapa. Dokter Sam siap memeriksa pasien. Tunggu, Semi, itu masih kosong. Ayo. Misalnya, jika mereka perlu memotong kain kasa untuk menutupi luka. Dan itulah yang sedang kita buat. Ini akan menjadi cincin jari. Tambahkan lem untuk menyatukan semuanya. Aha, lihat Sil, aku membuat separuh lainnya. Kerja bagus, Semi. Bagian-bagian ini identik. Gunting dokter harus tajam. Itulah mengapa kita perlu memotong di sini dan di sini. Ini dia. Sekarang kita harus memastikan gunting kita tidak berantakan. Kita bisa menyatukan mereka. Aku tahu cara yang lebih baik. Sekarang semuanya pasti akan tetap pada tempatnya. Sil, kenapa begitu membosankan? Membosankan katamu? Oke, aku akan merekatkan lingkaran dan kamu bisa menggambar apapun yang kamu inginkan. Wajah senyum. Oh, itu jauh lebih baik sekarang dan sedikit lebih lucu. Yeay. Aku hebat. Aduh, Sil, tolong aku. Jangan bergerak. Lompat. Ini dia. Gak ada dokter yang bekerja tanpa pinset. Pinset digunakan untuk mengeluarkan serpihan misalnya. Selain itu, dokter harus bisa memegang barang dengan pinset. Itulah mengapa ujungnya harus rata dan tajam. Dan ini supaya pinset nggak terbuka terlalu lebar. Voila! Wow, ini sangat berguna, Sil. Ngomong-ngomong, dokter kadang membutuhkan kacamata yang bagus. Kacamata ini dapat membantu mereka melihat masalah dengan lebih baik. Aku udah menggambar garis besar kacamata kita. Sekarang mari kita buat lubang. Jika tidak, dokter nggak bisa melihat. Perangkat dokter ini sangat berguna, Sil. Sam, kamu bisa menemukan kegunaan untuk apa aja. Kacamata kita udah selesai. Coba kamu pakai. Sil, aku nggak bisa melihat. Di mana aku dan di mana kamu? Wow, aduh. Kamu baik-baik aja. Tidak, aku menabrak kaktus. Gimana aku bisa baik-baik aja? Kamu beruntung kita membuat pinset ini. Ini bisa membantu mencabut duri-duri itu. Enggak, aku baik-baik aja. Dokter perlu membuat catatan. Jadi kita akan membuat buku catatan mini. Nggak akan besar, jadi nggak terlalu berat bagi dokter. Aku akan menambahkan lem di sini untuk merekatkan semuanya. Dan selesai. Enggak, belum. Kamu lupa dekorasinya. Lagi. Oh, salahku. Gimana kalau aku letakkan di sini? Terlihat bagus ya. Ini bisa. Aku meresepkan sempermen 2 kali sehari. Hei, kembalikan. Sil, Daki ambil pilnya dan gak mau mengembalikan. Berikan aku itu.
Konsumsi pil yang gak jelas sangat berbahaya. Jangan lakukan itu ya, teman-teman. Jika kamu tidak enak badan, tanyakan kepada orang tua atau dokter apa yang harus dilakukan. Paham? Dan kita akan memasukkan pil ini ke dalam blister. Membosankan. Pil-pil ini membosankan, Sir. Bisa dibuat lebih cerah? Aku punya ide bagus. Kenapa kita tidak membuatnya berwarna-warni? Aku membawa dekorasi. Keren. Terima kasih, Sam. Akan terlihat bagus di sini. Pil berbeda untuk masalah kesehatan yang berbeda. Aduh, aku lapar. Beri aku pil untuk mengatasi masalah ini. Pil nggak bisa mengatasi masalah ini, tapi makan siang bisa. Yeay. Jika pasien mengalami demam, dokter memerlukan termometer untuk mengukurnya. Begitulah cara dokter tahu apakah suhu terlalu tinggi. Sammy, mari kita periksa apa suhu tubuhmu normal. Oke. Oh tidak, suhumu terlalu rendah. Kita harus menghangatkanmu. Apa? Tunggu. Enggak, Sir. Tunggu. Apa? Kami para jelly memiliki suhu tubuh lebih rendah dari manusia. Suhu tinggi. Coba tebak. Bikin kami meleleh. Ups, maaf, aku akan membantumu mendinginkan diri. Semoga kamu gak sengaja meminumku. Tentu aja tidak. Sementara Sammy melakukan pendinginan, aku buat jarum suntik. Dokter butuh untuk menyuntik. Jarum suntik tidak terlalu sulit untuk dibuat. Pada dasarnya kita butuh 2 bagian dan jarum. Jarum ini harus setipis mungkin. Kamu membuat apa sekarang, Susan? Coba tebak, Sammy. Ini alat dokter yang sangat penting. Baiklah, mau pegang? Enggak, terima kasih. Ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aduh. Kamu baik-baik aja, Sammy. Plester luka ini mungkin bisa membantu. Aku akan menaruhnya di bagian yang sakit jika ada. Aku bahkan membuatnya terlihat cantik. Nah, ada baiknya punya beberapa stok. Aku baik-baik aja. Hanya benturan kecil kok ini. Ini akan membantu kamu segera sembuh. Aku udah jauh lebih baik sekarang. Untuk mendengarkan nafas atau detak jantung pasien, dokter memerlukan stetoskop. Tidak sulit untuk membuatnya. Bagian ini seharusnya cukup panjang. Dan sentuhan terakhir, Sammy, bisa ke sini? Aku perlu memeriksa sesuatu. Apa itu sakit? Tidak sama sekali. Aku hanya akan mendengarkan detak jantungmu. Wow, Sammy, mengapa jantungmu berdetak cepat? Barbie? Maaf, aku harus pergi. Sammy, kita perlu mengukur tekanan darahmu. Dan untuk ini, kita perlu alat yang disebut tanometer. Ini bagian yang perlu kita pasang di sekitar lengan. Ini mengembang. Semua ini 2 bagian yang sangat penting dari tanometer. Kenapa kita mencoba semuanya padaku, Sir? Mari periksa tekanan darahmu. Tunggu bentar. Hah? Sammy, kok bisa begini? Aku Dokter Sam. Aduh, itu udah cukup. Ini semakin ketat. Tekanan darahmu baik-baik aja, Sir. Tapi sebaiknya kamu kurangi mengomel ya. Dan apa yang kamu lakukan sekarang, Sir? Ini salep penyembuh untuk membantu berbagai jenis luka. Dokter pasti punya di dalam tas mereka. Lihat, terlihat seperti tabung salep sungguhan. Dan aku menemukan ini dan mungkin berguna juga. Luar biasa, Sammy. Ini yang kubutuhkan. Satu sentuhan terakhir dan salep kita akan siap. Ini biar aku yang melakukan. Jauh lebih baik dengan cara ini, kan? Yep. Sekarang oleskan di dahi kamu yang malang. Besok kamu nggak akan ingat kamu melukainya. Bagus. Lanjut, sanitizer. Membuat tanganmu bebas dari kuman. Dokter menggunakannya saat mengunjungi atau merawat pasien. Ini dia. Tinggal beberapa lagi yang harus dibuat. Tapi pertama, aku akan memastikan tanganku bebas dari kuman. Kapas digunakan untuk berbagai keperluan medis. Dengan bantuannya, dokter dapat mendisinfeksi luka.
Oh, ini sangat terlihat lucu. Kamu juga bisa pakai kapas untuk membuat alis. Itu juga, Semi. Dokter juga tidak boleh lupa melindungi diri mereka dan pasien. Masker menghentikan penyebaran mikroba. Jadi, barang terakhir di dalam tas dokter adalah masker medis. 2 lapisan untuk perlindungan yang lebih baik. Dan dengan cara ini akan lebih pas. Sekarang tambahkan elastisitas dari sisi ini dan juga dari sisi lainnya. Dan masker kita udah siap. Sekarang Dr. Sam punya semua yang dibutuhkan untuk menangani masalah kesehatan. Oke, Semi, tas doktermu udah siap. Wow, Sir. Dokter harus jadi superhero bawa semua ini setiap hari. Andai aku punya lebih banyak pasien, aku harus berlatih. Apa itu? Sam, kamu kenapa? Apa kamu masuk angin? Iya, aku seharusnya nggak pergi ke toko tanpa Shell. Wah, aku selalu benar. Wow, terima kasih, Semi, kamu yang terbaik. Teman-teman, jika kalian berusaha tetap sehat, beri video ini like ya. Sekian hari ini, teman-teman. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi.